kalau mungkin media-media yang mainstream ya, mungkin media-media yang udah top dia tetap pakai. Kayak misalnya Tempo ya, CNN, Antara itu dipakai. Tapi ya kalau misalnya di luar itu kemungkinan ya itu tadi bikin bahasa bahasa yang mudah dicerna aja. Jadi bisa bilang bahasa sehari-hari ya. Ya sebenarnya kalau kita lari ke jurnalistik itu sendiri kan mestinya kan ya bahasa-bahasa jurnalis ya kan, bahasa-bahasa yang bisa dibilang bahasa yang baik ya. Cuman kadang itu tadi kan karena kita lihat bisa audiens kitanya siapa kan udah kebaca itu siapa pembaca media kita itu ya kan. Terus juga berita yang kita naikin juga apa kan kita udah tahu tuh, dan bahasanya pasti seperti itu aja kan gitu. Kecuali kayak misalnya kita memberitakan tentang kegiatan-kegiatan kenegaraan, itu pasti itu nggak pasti bahasanya bahasa baku. Tapi kalau selama itu yang bawa media, ini tergantung medianya ya. Maksudnya memang dia ininya pemberitaannya untuk seputar keseharian, kayaknya biasa-biasa aja, nggak bisa dibilang ya artinya bahasanya nggak ini berpengaruh. Ya secara umum sih media pasti ngikutin apa tuh EYD yang terbaru ya. Ya kita akan mengikuti perkembangan terbaru dari EYD gitu ya. Dalam bilangan ya dari 1 sampai 9 itu kan harusnya ditulis ya 1, 2. Nah itu seringkali ditulis di judul terutama dengan huruf angkanya. Nah itu kan sebetulnya, tapi ya nggak terhindarkan sebetulnya itu. Secara prinsip kami selalu berupaya untuk selalu menggunakan ejaan yang disempurnakan. Saya mungkin mau cerita proses di redaksi kami ya. Kami wartawan itu redaktur khususnya itu dibekali oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dulu sebelum ada versi digital, setiap redaktur itu diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengecek ejaan baik kata maupun frasa ya. Jadi sebenarnya prinsip di jurnalistik itu akurasi adalah mahkota. Jadi sedapat mungkin tidak boleh ada typo atau kesalahan penulisan ejaan. Memang kami juga selain redaksi, kami juga ada redaktur bahasa. Redaktur bahasa inilah yang menjadi benteng terakhir ya untuk pengecekan baik EYD maupun ejaan bahasa Indonesia sebelum majalah atau koran itu diterbitkan. Karena kami adalah media cetak, sementara itu kami juga ada unit untuk Tempo online ya. Tapi sampai saat ini kami redaktur bahasa itu hanya bekerja untuk outlet cetak. Sementara untuk yang online diserahkan ke masing-masing redaktur untuk memeriksa bahasanya. Semua tulisan Tempo semuanya menggunakan EYD. Jadi mungkin tulisan terakhir karena saya bukan penulis, saya adalah redaktur. Pekerjaan saya adalah menyunting tulisan dari reporter atau penulis sebelum diterbitkan. Tulisan terakhir yang saya sunting adalah soal banjir di Sumatera. Kami judul artikelnya kalau di majalah di edisi cetak itu Galodo Gelondong dari hulu. Galodo itu bahasa Minangkabau yang berarti adalah banjir bandang. Sedangkan gelondong, ini kami agak berbeda dengan media lain menggunakan kata gelondong. Sementara banyak media yang lainnya seperti kita baca di beberapa media online itu menggunakan istilah kayu gelondongan. Kalau kita cek gelondongan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang ada adalah gelondong yang artinya kayu bulat batangan. Jadi kalau dia pakai kayu gelondongan itu lewah istilahnya ya, berlebihan karena mengulang kata kayu. Tapi kami menggunakan itu setelah mengecek terlebih dahulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Enggak juga. Jadi kan memang kita juga diajarin juga kan tentang membuat judul yang baik, ya kan. Yang adanya sebenarnya bukan kalau clickbait kan judulnya apa, isinya apa. Tapi kita juga diajarin untuk menarik perhatian si calon pembaca kita itu. Yang pertama tuh jangan dikasih tahu full mau apa sih sebenarnya gitu. Jadi itu nggak masalah kalau misalnya kita bikin kata sepotong, nggak harus kita kasih tahu di mana gitu kan. Kan nanti soal di mananya nanti dijelasin di bawah kan gitu. Di mana, kapan, siapa kan gitu ya. Mengapa kan gitu. Kronologinya gimana. Dan kalau di istilahnya apa? Clickbait itu juga hal yang dilarang. Kalau di dunia jurnalistik itu hal yang dilarang. Dan biasanya nanti orang males lagi mau baca atau mau nonton, misalnya kita berupa video, orang nggak mau lagi. Begitu di judulnya apa, isinya apa, oh ada ular kepala 7 gitu. Katanya mau ada kepala 7-nya gitu ya. Terus juga jangan kasih tahu juga, jangan kasih tahu semuanya, jangan kasih tahu isinya gitu. Kalau itu udah ketahuan malas baca juga orang. Jadi kan judul kan mewakili isi gitu, tapi juga jangan diungkapin semuanya. Nanti diceritain di mengapanya, di bagaimananya. Ya harus diakui ya ini media online ya tentu saja itu. Jadi clickbait itu kadang-kadang dipakai juga memang untuk media itu walaupun nggak sering sih. Tapi pada prinsipnya sih jangan sampai clickbait itu menipu atau mengecoh pembaca. Pada prinsipnya jangan sampai seperti itu. Atau clickbait itu jangan sampai tidak sesuai antara judul sama isi, itu jangan seperti itu, tetap harus berkesesuaian lah. Clickbait satu yang paling dihindari oleh SOP kami ya, karena kami adalah media baik sebagai media cetak maupun online selalu bersandarkan pada kode etik jurnalistik. Tulisan karya jurnalistik harus akurat dan informasinya harus benar dan akurat. Jadi kalau judul yang tidak sesuai dengan isi tulisan itu melanggar kode etik. Suatu hal yang harus dihindari.